Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, NIM 21074021. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari sensor dan cara kerja. Yang pertama adalah fungsinya adalah mendeteksi tekanan intake manifold dengan menggunakan unit sensor yang menyatu. Yaitu sensor IAT, intake air temperatur. Fungsi IAT, sensor temperatur udara yang mendeteksi IAT ditempatkan pada bagian depan sasa saringan udara. Cara kerja, termistor yang dibuat menyatu dalam sensor dan mengubah tahanan sesuai dengan IAT. Pada suatu saat temperatur udara intake rendah, tahanan termistor bertambah pada saat temperatur udara intake tinggi. Tahanan termistor berkurang pada saat tahanan pada sensor IAT berubah sesuai dengan perubahan IAT. Yang ketiga itu sensor CT, engine coolant temperatur. Fungsi CT berfungsi mengubah tahanan sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin. Cara kerja, pada saat temperatur cairan pendingin rendah, tahanan termistor bertambah. Pada saat temperaturnya tinggi, tahanannya berkurang. Sensor temperatur cairan pendingin mesin dihubungkan ke ECM. Pada saat besarannya tahan berubah sesuai dengan temperatur cairan pendingin mesin, voltase pada terminal THW juga berubah. ECM mengatur volume injeksi berdasarkan sinyal ini untuk memperbaiki kemampuan pengendaraan saat pengendaraan pada temperatur mesin normal. Yang keempat yaitu sensor TPS, throttle position sensor. Fungsi TPS untuk mendeteksi sudut buka throttle valve. Cara kerjanya, pada saat throttle valve tertutup penuh, voltasenya mendekati 0,4 sampai 0,9 volt yang diberikan pada terminal VTH dari ECM. Oksigen sensor atau O2 sensor. Fungsi O2 sensor digunakan untuk mendeteksi konsentrasi oksigen di dalam gas buang dan memberikan umpan balik kepada ECM untuk mengontrol rasio udara bahan bakar. Cara kerjanya, bila rasio udara bahan bakar menjadi kurus, konsentrasi oksigen di dalam gas buang meningkat. Yang keenam itu sensor CKP, crankshaft position sensor. Fungsi CKP sensor ini membangkitkan sinyal dan mengirimkannya ke ECM untuk mendeteksi sudut crankshaft dan putaran mesin. Cara kerjanya, sensor posisi crankshaft sinyal ini terdiri dari magnet, inti besi, dan pick-up coil. Plat sinyal posisi crankshaft memiliki 30 gigi. Yang ketujuh, sensor CMP, camshaft position sensor. Fungsi CMP mendeteksi sudut cam. Cara kerjanya, sewaktu camshaft berputar, gigi pada timing rotor dan celah udara pada pickup berubah, menyebabkan fluktuasi dalam medan magnet yang membangkitkan gaya akromotif dalam pickup coil. Karena gigi berderajat dengan timing rotor dan bergerak melewati pickup coil, maka dibangkitkan voltase dan arus listrik bolak-balik. Yang kelima, knock sensor. Fungsi knock sensor berfungsi untuk mendeteksi knock mesin. Cara kerjanya, sensor knock memiliki elemen piezoelektrik yang membangkitkan voltase. Ketika terjadi perubahan bentuk, voltase itu dibangkitkan saat blok mesin digetarkan oleh knocking. Munculnya beberapa knocking. Mesin dapat ditekan dengan cara memundurkan timing pengapian. Yang ke-11 yaitu ISC, Idle Speed Control. Fungsi ISC, alat ini mengontrol putaran mesin dengan menambah atau mengurangi volume udara yang di bypass oleh throttle valve sesuai sinyal yang diterima dari ECM. Cara kerjanya, rotor dibuat menyatu dalam ISC, valve berputar searah atau berlawan arah jarum jam dengan sudut tetap sesuai dengan sinyal dari ECM. Yang ke-12 itu OCV, Oil Control Valve. Fungsi OCV berfungsi mengatur tekanan oli yang disuplai ke VVT controller. Cara kerjanya, camshaft timing kontrol melakukan penyesuaian dengan kondisi operasi mesin seperti volume udara masuk, posisi throttle valve, dan temperatur cairan pendingin mesin. ECM mengontrol OCV berdasarkan sinyal yang ditransmisikan oleh beberapa sensor. VVT control mengatur sudut intake camshaft menggunakan tekanan oli dari OCV. Yang ke-9 itu koil pengapian. Fungsi koil pengapian di dalam ignitor yang bertugas main switches on dan off arus primary coil. Cara kerjanya,
Satu besi dihubungkan ke ujung kumparan sekunder, tegangan tinggi dibangkitkan dalam kumparan sekunder dan digunakan secara langsung ke busi. Loncatan mengapi dari busi melewati elektroda tengah menuju elektroda massa. USB vacuum switching valve. Fungsi USB untuk membuka saluran uap bahan bakar dari tangki bensin dialirkan melewati korpoal kanister menuju intake manifold untuk pembakaran di dalam silinder. Cara kerjanya, ECM mengubah duty signal ke vacuum switching valve dalam sistem evaporative emission atau evap, sehingga HC yang masuk dapat disesuaikan dengan kondisi pengendaraan, beban mesin, putaran mesin, kecepatan kendaraan, dan lain-lain setelah mesin dipanaskan. Yang ke-13 yaitu fuel injektor. Fungsi injektor menginjeksikan bahan bakar ke silinder. Cara kerjanya, injektor bahan bakar ditempatkan pada intake manifold. Injektor tersebut menginjeksikan bahan bakar ke dalam silinder sesuai dengan sinyal dari ECM. BSS, particle speed sensor. Fungsi BSS menentukan kecepatan kendaraan. Cara kerja, setiap kali berputar dari putaran speedometer akan mutar switch ke on dan off 4 kali. Dan sinyal on off ini diteruskan ke ECM. ECM menentukan kecepatan kendaraan sesuai dengan frekuensi sinyal pulsa ini. 14 itu pompa bahan bakar. Fungsi pompa bahan bakar untuk memompa bahan bakar kendaraan dari tangki menuju mesin. Cara kerjanya, pada saat mesin diputar, aliran arus dari ST2 switch pengapian ke terminator STA pada OCM, sinyal STA. Pada saat sinyal STA, N1 dan N2 menjadi input ke ECM. Transistor menjadi on. Arus mengalir ke coil pada relay full pump. 16 sinyal starter. Fungsi mengaktifkan starting motor. Cara kerja, pada saat mesin putar, voltasi baterai diberikan ke terminal STA pada ECM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah, NIM 21074021. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaannya dari scan tool, alat scan tool. Nah, yang pertama kita tekan start, GAG, jadi scan. Kita tunggu sebentar. Dan kita tekan start, pilih jenis mobil. Halo guys. Kan oke. Tunggu semua data sukses. Tekan oke. Siap. Antara itu harus hitam. Setelah itu kita pilih YRV, pilih tahun mobil, tipe mesin, K3PE, dan quick check. Pilih FI. Setelah itu all system, pilih EFI. Redful data. Tidak ada data yang salah. Yang baru. Oke, tekan oke. Setelah itu fault data. Mencek data yang salah. Tidak ada data yang salah. Kita tekan yes kembali. Oke, sukses. Setelah itu current data, water temp. Kita akan cari map mobil. Kecuali vehicle speed. Oke. Oh, mending Map mobil.
Biar tak. Kita lihat data stream seperti water temp 9 derajat, intake air manifold 20 kPa, engine speed 700 rpm. Setelah itu orang-orang. kita ke gas, injak pedal gas. Dan RPM otomatis naik. Setelah itu kita ke grafik 1. Breakdown. Di sini kita injak pedal gas kembali. Dan setelah itu ada grafik yang naik turun. Selanjutnya grafik 2. Setelah itu gas, grafiknya akan naik turun kembali. Setelah itu back. Woi, tak kapit jaket dia nak. Woi, setan. Setelah back, back kembali. Terus setelah itu aku jatuh tes. Seru lah, tangguh. Pilih step IRC. Setelah itu without monitoring. RPM naik sendiri dengan sendiri. Setelah itu kita tekan back down, otomatis mobil akan mati. Setelah itu kita matikan. Setelah itu kita matikan kunci kontak. Dan kita cabut kembali kunci dan kita hidupkan kembali mobil. Dan sudah selesai, kita kembali sampai ke menu awal. Sekian, terima kasih.